Oke, tes selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi. Nah, ini kita prepare dulu. Ini langsung masuk 50 orang. Oke, siap. Semoga nanti kelasnya bermanfaat. Ini izin aku prepare dulu ya. Oke. Mungkin ada yang masih pertama join. Udah kayaknya kebanyakan ini ya. Udah lama semua ya. Siap. Silahkan yang sudah mulai beriklan atau sudah mulai jualan produk digital, ya boleh sharing-sharing. Silahkan, kita akan mulai 5 menit lagi teman-teman. Ya, oh ini ya, ini ada yang baru, Mas Andik, salam kenal. Mas Hendy, selamat kenal. Saya izin tanya, mulai belajar yang ke band apanya ya Mas Adik? Bisa jadi akun-akun Instagramnya atau akun fanpage-nya karena langsung bikin terus ke banned juga bisa. Oke, oke. Oke, siap. Mungkin bisa komen-komen dulu, silahkan. Oke, siap. Hmm, ya, Facebook Ads itu sekarang jadi Meta Ads, Mas Ilham. Ya, salam kenal Mas Farid eh, dari Magelang. Oh, ini hampir 70 orang ini. Siap, semoga bermanfaat teman-teman. Ini kenalan dulu ya, teman-teman. Kita buka dulu ya. Nah, kita buka kajian rutin malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Izin saya share screen dulu ya, teman-teman. Oke, nah ini nih. Oke, nah ini kenal kita kenalan dulu dengan Ngaji Meta. Bagi teman-teman yang baru, ya, salam kenal. Nama saya Agung dari Jogja kebetulan. Kemudian saya dan teman-teman ngadain namanya Ngaji Meta namanya. Jadi Ngaji Meta itu semacam komunitas ya kita bersama untuk membahas beriklan di Meta Ads. Topiknya memang marketing ya karena latar belakang saya dan teman-teman itu seorang digital marketing. Jadi topiknya tentang marketing. Nah, di sini teman-teman bisa akses sosial media kami, ngajimeta.com, YouTube juga ada, Instagram juga ada, TikTok juga ada di Ngajimeta. Kayak gitu ya, teman-teman. Nanti bisa diakses materinya. Kemudian ini program-program kami.
Ya, kalau Sabtu kemarin mungkin ya udah ada yang join. Sebenarnya awalnya itu ngaji meta pada subuh, ya, awalnya banget. Jadi itu udah jalan hampir 8 bulan. Membersamai kita udah 4 batch, ya. Dan semuanya gratis, tenang aja. Kemudian ini tema barunya ngaji produk digital nih ya teman-teman. Setiap Senin malam jam 8. Senin malam jam 8 kita akan secara rutin bahas tentang eh, ngaji produk digital. Ini kan lagi happening banget kan kayak gitu. Kemudian ngaji lanjutan. Ini kita stop dulu, vakum dulu. Kemungkinan akan lanjut di bulan Ramadan ya. Ngaji lanjutan itu terkait nanti yang sudah gabung dan pengen lanjut ke materi yang lebih advance, nanti kita sediakan. Gratis juga, semuanya gratis. Kemudian privat meta, nah ini sudah jalan sekitar 3 sampai 4 bulanan, sudah ada sekitar 40 alumni teman-teman. Nah, tapi karena melibatkan mentor yang lain bukan sekedar saya, jadi ini berbayar ya. Mohon maaf teman-teman. Nanti dimanfaatkan sesuai kebutuhan aja. Nah, ketika targetnya cuma apa pendapatan UMR ini lebih dari cukup lah. Ya, 10 5 sampai 10-an juta ini udah cukup lah. Udah bisa yang gratisan ini. Kalau memang ada tujuan tertentu, ya silahkan nanti bisa upgrade sendiri. Tuh teman-teman. Nah, kemudian marketing langit coming soon juga. Kemudian ngaji branding coming soon karena apa? eh, yang ngajar baru sibuk ya. Jadi belum bisa aku ganggu, jadi belum tak anu, tak adain ngaji casing juga. Nah, yang ngaji copywriting kemungkinan akan launching di bulan Ramadan. Nah, besok teman-teman. Kemudian ngaji metafor bisnis juga jalan, tapi ini khusus untuk UMKM yang mereka mau transformasi marketingnya dari konvensional ke digital. Ngaji email marketing mungkin akan diadakan. Nah ini ya teman-teman yang sudah dan belum diadakan. Semoga nanti bermanfaat. Ambil seperlunya aja teman-teman. Nanti bisa digunain kayak gitu. Dan semuanya gratis kecuali yang saya tanda ini ya karena melibatkan orang lain, jadi nggak enak saya. Nah, gitu. Itu teman-teman, ini selamat datang di ngaji produk digital. Nih, kita mulai lagi. Nanti kita langsung materi ya. Nah, ini baru kan, FBN minta add ya, baru join mas, salam. Oke, oke, mas, salam kan. Kalau ngaji meta add jam 5 pasti nggak bisa mas, kelewatan ya, nggak apa-apa mas. Buat latihan nanti, bangun pagi. Lampu adut. Ah, salam kenal semua sabung. Oke, oke, siap. Wah, ini banyak banget ya. Oh iya, ini ya yang jam 3 pagi nggak bisa ya yang di Indonesia Timur. Siap, nanti bisa nyesuaikan aja teman-teman. Ya, oh ini hampir 100 orang nih. Siap, semoga bermanfaat. Oke, kita mulai teman-teman. Nah, sebenarnya ini itu kita udah pertemuan ke berapa ya? Kelima kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa akses rekamannya di sini. Ngaji meta materi. Ini ya. Ini tak kopikan dulu ke kolom komen, nanti bisa diakses. Ini. Nah, ini apa? Ini materinya teman-teman dan rekamannya. Nih, ya. Oke, bisa dipantengin dulu. Ini udah 100 aku nggak tahu ya. Nanti yang masuk mungkin kelempar teman-teman. Karena cuma cuma bisa 100 katanya. Besok kalau memang banyak yang mau join, bisa ya? Kalau banyak yang join, tak apa linkkan ke YouTube kali ya. Tuh. Ini yang saya jelaskan ini ada 4 framework yang semoga bisa membantu teman-teman. Tentunya persiapan akun dari nol banget nih. Step 1 persiapan akun, pantengin aja. Nih, oke. Kemudian ini ngaji metanya. Bisa nanti
bisa di apa namanya dipelajari. Ini sama materinya, tapi tak saranin batch ketiga dan keempat aja yang memang udah sempurna materinya. Ini sampai sini aja teman-teman udah melebihi UMR harusnya di untuk prakteknya. Lebih teman-teman workshop mungkin seminggu kali ya. Ini ada sekitar berapa jam materi yang sudah kita bahas secara mendalam, Pak. Kemudian ini sekarang ngaji produk digital. Kalau ini produk umum, ini produk digital nih. Sekarang pertemuan kelima. Ini dari mulai mindset, kemudian cara mendapatkan produknya, cara risetnya, kemudian frameworknya ya. Nah, ini. Kalau langkah selanjutnya, boleh infak ya, seikhlasnya buat bantu operasional, karena full gratis kan ini. Enggak juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman apa namanya nyumbang doa buat saya. Nah ini yang terpenting ya. Nah terakhir nanti bisa diskusi nih. Semoga jadi wasilah buat teman-teman aja. Ini menurutku udah lebih dari komplit nih teman-teman. Tinggal nanti istiqomah apa praktek aja gitu ya. Itu sudah saya kirimkan ke link komen. Bisa ini. Kalau mau belajar offline silahkan. Ini ya. Saya di Jogja kebetulan, teman-teman. Ini ada yang nanya ya. Kebetulan di Jogja, ya kalau mau main-main silahkan. Oke gitu ya Mas. Kita lanjut. Nah hari ini apa? Tentunya karena udah ada ide produknya, kita akan nyoba ngiklaninnya ya teman-teman. Nyoba ngiklaninnya. Nah kebetulan itu kalau saya membuat produk digital itu jarang bikin dulu produknya. Ya. Oh ini ada yang tanya ya? Boleh silahkan. Boleh. Silahkan teman-teman. Silahkan Mas atau Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dengan siapa? Iya, saya Pak Ali. Oh iya, Pak Ali. Silahkan Pak Ali. Iya, Mas, maaf sebelumnya begini, Mas. Untuk akun Facebook yang tidak bisa ini tuh, apakah kita bisa pakai Facebook yang lain saja untuk iklannya? Oh bisa, bisa, bisa Mas. Bisa Pak Ali. Jadi kalau beriklan, pengiklan siapin aja 2 sampai 3 akun Facebook buat cadangan. Kadang kan kalau yang baru mulai sering ke banned kan. Itu kalau enggak nanti bisa sewa akun. Nah, itu apa persiapannya seperti itu. Gitu ya Pak Ali. Terus untuk ID iklan-iklan kita yang sudah berjalan itu yang sudah kita pakai itu gimana cara kita mengambilnya lagi di situ? Idea dia apa? ID iklan kita itu. Oh, ID iklan. Biasanya kalau yang udah ke banner nggak bisa, Pak, diambil. Apalagi pixel dan aset-aset di situ biasanya. Iya, ID pixelnya itu berarti harus bikin baru gitu ya. Ya, benar. Harus bikin baru. Iya. Cuma itu ya Mas ya. Makasih Mas. Oke, siap, Mas. Nah, ini kita lanjut. Nah, yang akan kita lakukan ini teman-teman. Nah, kebetulan ini kan lagi udah mau musim Ramadan ya. Nah, kemarin kan udah tak jelasin produk yang sifatnya momentum atau personal branding. Nah, kalau kondisinya personal brandingnya udah kuat, tinggal tinggal sesuai niche aja, tinggal sesuai expertise kita, kemudian dikasih vibe Ramadan. Sebenarnya ketika udah punya personal branding sangat mudah, tinggal dikasih vibe Ramadan. Ketika belum yang dan kemudian mau jualan produk digital, bisa menggunakan strategi by moment kemarin ya. Karena Ramadan kita mulai mikirin apa sih yang kira-kira di Ramadan itu dibutuhin kayak kelas buat anak, kelas parenting dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Kemarin sudah kita bahas juga. Nah, hari ini kita akan coba ngiklaninnya ya, teman-teman.
Kita buka Facebook Ads-nya. Kita akan nyoba ngiklanin produk kita. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan sistem PO loh sebenarnya. Jadi belum buat dulu atau belum kulaan dulu, kita uji coba dulu aja. Nah, bentar ya. Ini kenapa nih? Ini izin tak buka Facebook dulu. Nah, kita akan coba nayangin iklan kita. Hmm, Mungkin nanti ini pertanyaannya banyak banget ya, karena kebanyakan baru mulai, nggak apa-apa. Wah ini untuk offline mohon diadakan Mas. Di Malang siap memfasilitasi, siap, siap. Ini lagi coba saya pikirkan habis Ramadan nanti Mas. Oke, oke. Nah ini kita coba iklanin dulu ya teman-teman. Nanti tanyanya habis ini ya teman-teman. Sabar, Insya Allah kita fasilitasi. Nah ini kalau nanya teknisnya ini udah ada di rekaman dan di bahan untuk apa namanya eh, kajian subuh. Jadi bahasnya teknis kayak gini. Nah nanti teman-teman bisa apa namanya Namanya ke nanya situ. sih susah ya. Tuh. Suara serba salah. Mau nanya. Hah? Sorry sorry sorry. Ini belum tayang ya yang apa namanya tempat saya teman-teman. Belum ya? Lu Mas. Oke oke. Ini. Ini agak jaringan saya mungkin ya. Oke, ini teman-teman. Nah, kita akan mulai nyoba iklannya ya. Ini kebetulan baru apa? Sebenarnya materinya sama ya kayak ngiklanin produk fisik dan produk pada umumnya. Langkah pertama ada 3 tahap nih, testing, ya kan? Habis testing itu optimizing. Nah, yang terakhir ini ya, scaling ya. Testing, optimizing, scaling. Jadi memang di tahap ini nanti kita agak lumayan banyak persiapannya ya. Nah, nanti kita coba iklanin. Nah, ini hampir sama sih sebenarnya. Nah, kemudian kita milih nih sales. Nah, karena ini ada beberapa objektif yang teman-teman harus tahu ya. Karena setiap kita menggunakan objektif-objektif ini hasilnya akan berbeda, teman-teman. Nah, ini izin aku tak uret-uret nih, biar enak. Nah, ini ada awareness, traffic, engagement, lead, dan sales. Nah, ini teman-teman. Ya, teman-teman harus tahu dulu masing-masing objektifnya. Nah, untuk testing kita akan menggunakan sales ini. Nah, ini tak jelasin satu persatu dulu. Kalau awareness dan traffic, awareness dan traffic dua ini sifatnya untuk branding aja. Jadi dia tugasnya nanti nyebarin untuk apa ya ke market-market baru. Goalnya ya udah, yang penting tahu aja. Yang penting teman-teman, yang penting si Facebooknya itu tahu orang-orang itu tahu bahwasanya teman-teman itu sekarang jualan digital kayak gitu. Nah, sekedar itu. Jadi goalnya dia cuma nyebarin, jangan berharap ketika menggunakan objektif ini ada lead masuk. Karena memang secara fungsi bukan itu. Nah, dia akan nyebarin sebagai brand ya. Brand awareness ya, brand awareness fungsinya.
Kemudian secara biaya, karena si Facebook itu menggunakan sistem CPM atau apa namanya, penayangan per 1.000, ya. Jadi per 1.000 tayangan ini mungkin dia harganya murah sekali. Teman-teman bayar Rp1.000, ya, bisa jadi 1.000 sampai 2.000 lah. 1.000 sampai 2.000 rupiah, teman-teman udah mendapatkan atau udah ditayangin ke 1.000 akun atau 1.000 tayangan, teman-teman. Bayangin ya. Jadi ini ya. Jadi walaupun murah, tapi memang nanti jangan berharap ada lead masuk ya. Nah ini objektif water sama terapi. Kemudian kalau engagement sama lead, engagement itu nanti sifatnya dia akan mencarikan orang-orang yang engage, ya. Jadi memang ini orang-orang yang sudah mulai tahu dengan kita, kemudian kita pengen grab datanya. Nah, pakai lead. Nah, teman-teman kan banyak ya ikut-ikut workshop gratisan atau ini aja lah apa kajian ngaji meta ini. Nah, fungsinya seperti itu ya, ngumpulin data atau pengen mengundang orang-orang itu untuk masuk ke webinar kita. Nah, kita pakai lead. Nah, kayak gini. Biar murah anunya iklannya. Biasanya per 1.000-nya itu ini mungkin di antara 8 sampai 14.000, 15 lah. Nah, tergantung nanti yang diiklankan apa ya. Ini. Jadi ini berapa nih? 10 kali lipatnya ya, 10 kali lipat, 10 kali lipat. Nah, nanti kita akan menggunakan sales untuk apa namanya? Settingnya, untuk testingnya ya. Karena kita langsung uji ke penjualannya kayak gitu. Jadi testing pastikan menggunakan sales ya. Kemudian teman-teman yang baru mulai pastikan ini dijadikan bahasa Inggris dulu ya, biar nanti nggak bingung ya, kayak gitu. Nah kalau sales dia akan mendatangkan orang-orang yang terbiasa membeli digital lewat online kayak gitu. Nah, kemudian biasanya biayanya maybe bisa 30.000 sampai 50.000 ya. Nah, mungkin kalau produk digital itu bisa nyampe 700 sampai 100 ribuan ya, tergantung temanya, harganya. Nah, ini ya teman-teman, terkait objektif. Ini terkait objektif. Ini juga sudah dibahas, ini sedikit mengulang. Silahkan kalau ada yang mau bertanya terkait objektif. Ini udah ada yang nanya nih. Nanti sistemnya kayak gini ya. Jadi setiap bab saya bahas nanti langsung saya lempar ke teman-teman biar nanti ada interaksi kayak gitu. Keren Mas, daging semua nih istiqomah siap. Semoga bermanfaat Mas Ilhami. Jabrinya kemana untuk offline? Jabrinya ke CS yang kemarin aja itu nomor saya Mbak Nila. Tuh, Mbak Nila dari mana nih? BTW. Ini siapa nih? Mas Suberi untuk offline mohon diadakan Mas di Malang ya. Boleh Mas, tapi aku belum tahu tempat-tempatnya. Mungkin nanti ini aja apa disediain tempatnya, insya Allah tak ke sana. Mas Iji, Mas setiap transaksi di internet dengan istilah reseller atau dropship atau lainnya dari sisi syariat apakah sudah aman Mas? Aman bisa dijalankan tidak melanggar syariah. Nah, ini Mas kita gunain akad salam aja Mas Iji. Jadi secara akadnya eh ini jangan sampai kita menjualin belum punya milik kita satu. Nah, tapi ada akad salam. Modelnya gini, secara simpelnya kita minta izin dulu, ya, minta izin dulu yang punya produk bahwasanya kita mau menjualkan. Nah, akadnya seperti itu. Pastikan itu. Misal mau menjual dengan sudut pandang syariat yang benar. Nah, itu lebih aman. Itu ya. Pastikan kita minta izin. Semisal pun nggak bisa ketemu via telepon nggak apa-apa atau via WA. Nah, itu sudah nanti kita udah berakad, insya Allah udah aman. Itu Mas Izi.
Kalau nggak salah akad salam itu namanya. Kalau boleh nanti kalau salah saya mohon dibenerin akadnya apa ini ya. Eh, Silahkan nanti boleh komen ya. Hanya di kajianmu saja. Ah, oke siap. Mas Isa ini ngobrol sama Mas Izi. Ya. Nah, mungkin Mas nanti boleh minta rekamannya ya. Sudah Mbak Dian Indah sudah saya ini. Berarti seperti dropship ya, ya, ya ini ya. Untuk lead haruskah pakai formulir instan atau bisa langsung situs web? Maksudnya gimana ya Mas Ali? LinkedIn bisa nggak pakai Meta Ads untuk beriklan? Bisa, tapi pastikan yang berbayar Mas Nodi. Karena yang gratisan nggak bisa dipakai Pixel. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Hmm. Oke, oh ada satu silakan Mas Ilhami. Satu lagi ya. Assalamualaikum Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Ilhami. Ya, eh, saya pemula nih Mas. Cuma dulu waktu masih zamannya FB itu pernah ngiklan-ngiklan gitu ya. Cuma sekarang udah lama tuh enggak tuh. Cuma sekarang jualan di Facebook juga. Cuma organik. Hmm. Mm-mm. Jadi ya alhamdulillah penghasilannya bisa lah dari organik pun masih bisa lah. Nah sekarang saya mau coba Meta Ads itu masih awam nih dari awal lagi kesannya. Oh iya, iya. Dulu sempat iklan FBS mungkin algoritmanya sekarang udah berubah atau gimana saya nggak paham. Tapi yang jelas anggaplah dari nol lah Meta Ads ini. Siap, Nah siap. itu kita ngiklannya tetap pakai page ya atau gimana? Iya, Mas. Kita iklannya pakai page. Nah, kalau mau mulai, nanti bisa lihat rekaman tadi, Mas. Insya Allah udah lengkap banget tuh. Oh, iya iya iya. Terus kalau masalah niche itu, Iya. misalkan di niche-nya kita ada satu produk gitu, yang secara organik udah kita bangun tuh dari awal. Niche-nya tentang misalkan tentang bibit tanaman, itu tuh Oke. semuanya tentang bibit tanaman. Itu secara organik. Nah di Meta Ads ini, misalkan kita ngiklannya produk yang lain itu gimana tuh Mas? Nanti ngaruh Eh, gak ke Ngaruhnya ke ini kepercayaan customer. Misal fanpage atau akunnya tentang bibit tanaman, kemudian jualan pakaian misalnya. Nah, nanti Iya. akan kelihatan, Mas. Dan kepercayaan Artinya kalau customer. kita mau jualan produk yang baru, yang niche-nya berbeda, berarti harus bikin akun baru aja, mendingan ya. Ya, benar. Oke. Iya, iya, iya. Seperti itu, Mas. Ya nanti saya ini Mas cek di apa webnya deh, biar lebih Oke. ini lagi dari awal udah ada di situ ya. Ya, udah awal banget, Mas, itu. Dari mulai bikin akun sampai level menengah lah, level menengah. Iya. Terus yang efektifnya kalau yang booster itu masih ada gak sih atau gimana Mas? Yang kan ada yang boost itu. Masih sih, Mas. Masih ada. Tapi secara efektif, memang simple. Kalau setting-settingnya nggak repot, tapi secara efektivitas dan evaluasi ini sih nggak agak susah karena kita nggak bisa evaluasi detail kayak gitu. Iya. Jadi lebih baik yang kan dari nol tadi ya. Berarti memang dari awal itu yang apa? Berarti nanti pakai landing page segala macam itu ya? Ya benar, Mas. Oke. Masih belajar sih Mas, masih nol banget ini. Jadi masih Oh, organik aja. nggak Karena apa-apa, Mas. karena nyaman gitu, nyaman dengan organik tapi malah nggak ngiklan gitu. Nggak apa-apa, Mas. Aman-aman, Mas. Siap Lah, siap. Makasih Mas silakan. ya. Siap, Mas. Nanti kalau Ya. memang dibutuhkan tinggal di anu aja, Mas. Dimanfaatkan, silahkan. Oke, Oke. lanjut ya, teman-teman. Nah, ini habis itu, ini kemarin kan kita sudah bahas yang manualnya itu di sales ya. Manual kan di kajian subuh kita bahasnya eh, manual. Nah, di ngaji meta untuk malam hari ini kita bahasnya yang advantage ini. Ya.
Dan nanti teman-teman bisa membedakan antara yang manual dan advanced. Nah ini ya teman-teman. Sekarang ada fitur baru namanya Advanced Shopping Campaign. Nah, tapi ini harus sales ya, objektifnya. Di mana di sini udah nanti dibantu oleh AI. Jadi kalau kita next, kalau kita bandingkan dengan yang apa namanya manual, udah dipangkas habis teman-teman fitur-fiturnya. Jadi yang berkaitan dengan audiens, kemudian setting lokasi, setting umur, setting gender, setting apalagi ya interest, udah dihilangin di sini. Jadi memang nanti iklannya broad, ya iklannya broad, kemudian eh, dia udah tahu, udah baca gambar yang kita upload di sini dan apa ya konten yang kita upload udah dibaca tuh sama AI-nya dia langsung nyariin orang-orang yang dimungkinkan menyukai atau dimungkinkan ngeklik konten kita. Nah ini, jadi sebenarnya sampai ke sini itu kita dimudahkan ya. Karena nggak ribet-ribet seperti dulu uji adset lah, uji audiens lah. Nah ini langsung pakai AI. Kemudian simpel banget, cuma dua ini ya. Bayangin simpel banget. Oh ini penjelasan singkat tentang ASC bagi yang teman-teman yang apa masih manual, cobalah pakai ini. Eh, Sekarang aku mulai beralih di sini. Tuh ya teman-teman. Ini singkat banget bagi pemula pun langsung bisa iklan biasanya. Terus kita kasih nama ASC. Kemudian nama produknya katakanlah Ramadan Planner, kan? Ini mungkin laku ya, Ramadan Planner. Kemudian 17 Februari 2025. Nah, ini tanggal tayangnya ya, teman-teman. Kemudian kategori atau ini dikosongin aja. Karena ini khusus untuk ngiklan yang sifatnya ini finansial, employment, jual rumah, atau politik, ya. Ini nanti pakai iklan khusus. Kalau enggak, kosongin aja. Kemudian bisa ke WA, bisa ke web. Tapi ini tak saranin ke web ya, teman-teman. Kenapa ke web? Biar nanti kita bisa mengolah data pixelnya lebih apa lebar, lebih lebih maksimal. Kemudian performance goal-nya cariin aku konversi ya. Ini mini maximize number of conversion ini. Nah, ini oke. Kemudian ini pixelnya oke. Habis itu pilih purchase. Nih. Cost per result kosongin aja ya. Nih. Kemudian ini Indonesia ya. Ini secara otomatis sudah diisi Indonesia. Reporting kosongin dulu. Nah, tinggal kita kasih budget nih, teman-teman. Sorry, izin. Ini aku tak mute dulu, biar nggak mengganggu. Nah, ini ya. Sebenarnya backgroundnya cocok dengan tadi kan. Ada yang ngaji, terima kasih ya. Terus pas kajian nih. Oke, kita lanjut teman-teman. Sorry ya Mas, tak decline. Nah ini, oke habis itu udah kita setting 20.000 kan. Nah yang schedule ini abaikan aja, langsung kita tayangin aja teman-teman. Nah udah. Udah gitu doang teman-teman, yang bagian ASC itu sebenarnya. Ya, kita cuma nyeting judul, arahkan ke web, atur pixel, atur Indonesia, atur budget dah. Nah, karena udah pakai AI ini. Nggak seperti yang manual, yang seperti setiap pagi kita lakuin kan. Nah, nanti bisa diuji coba nih. Simpel sekali yang ASD. Nah, habis itu next teman-teman. Ini tadi di bagian apa nih? Campaign ya. Nah, ini kita upload gambarnya. Nah, ini kita masukkan kemudian upload gambarnya nih. Nah, gambarnya
Karena baru mulai satu dulu aja. Gambar satu. Nih. Nah, ini pastikan fanpage-nya milih, kebetulan fanpage-ku banyak. Ya, katakanlah Hiva ini. Nah, Hiva ya. Instagramnya Hiva juga. Hiva Every Step. Nah, misalnya kayak gini. Ya, pilih manual, kita akan masuk, apa, bukan masuk sih, mengupload gambarnya. Nih, ya. Nih, di bagian Ads Kreatif, masuk, klik. Nih. Kita akan setting gambarnya. Kalau ini sama kayak yang kita pelajari sebelumnya ya, teman-teman. Nah, ini ngaji meta, meta.com. Nih. Kita cek dulu ininya, linknya apakah udah benar betul. Ya. Oh, udah betul. Oke. Habis itu next aja, teman-teman. Next ya. Nih, next. Nah, habis itu ini primary text-nya itu caption. Ya, bahasanya caption ya di iklan ya. Nah, aku tulis, misal nih, eh, belajar Meta Ads gratis. Bayarnya pakai doa. Ini ya. Ini terima kasih buat 5.000 jamaah yang sudah mendoakan saya di ini ya, di apa? Google pas daftar nih, insya Allah ini membantu saya lancar. Udah, habis itu udah teman-teman next aja. Headline-nya abaikan aja. Nah, habis itu kita upload gambarnya. Nih, gambarnya ya. Misal kita ada nggak sih kajian? Ntar. Ini gambarnya boleh diupload nanti teman-teman. Asal aja ya, buat contoh. Misal ini. Nah, tak saranin gambarnya 1:1 atau 1080p. Ya, dar 1080p ya. Nanti kotak kayak gini. Atau kalau pengen effort teman-teman bikin dua dengan tiga bentuk. Maaf, bikin tiga, tapi materinya sama. Tapi kalau pengen satu aja, ya udah. Nanti 1:1, ukurannya 1080p. Nah, jadinya dia udah masuk ke semua platform di Metanya. Itu ya, tipsnya cuma itu teman-teman. Habis itu klik, ini skip aja yang bagian apa namanya, image AI generation. Nah, ini juga, ini aku mau coba dulu ya. Ini fitur baru nih. Nah, ini pakai ini juga bisa. Nah, habis itu down. Nah, ini udah teman-teman selesai ini. Ini kenapa? Habis itu kita bisa lihat nih. Nah, ini udah apa namanya? Ini udah settingannya kayak gini udah. Habis itu nih bentuknya akan seperti ini nanti. Bisa ditampilkan ini, ditampilkan di sini. Nah, ini tinggal publish teman-teman. Jadi setting iklannya cuma sesimpel itu kalau pakai ASC. Ya, nih, kemudian publish. Nah, kebetulan di akun ini aku ada tagihan nih, jadi nggak bisa dipublish kemungkinan. Nih, aku harus bayar dulu tagihan yang kemarin, aku baru bisa pakai akun yang ini. Tapi secara apa settingannya cuma simpel kayak gitu, ya teman-teman. Nah, semoga bisa dipahami. Karena memang sekarang iklan itu secara teknis jauh lebih mudah settingannya ya.
Mudahnya settingannya ya. Jadi kita tinggal bikin kontennya, fokus kontennya. Itu teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya berkaitan setting iklannya. Oh ini ada 14 nih yang sudah bertanya di kolom komen dari 120 orang. Wah, Mas Ahmad Fidai, bentar ya Mas Ahmad, ini aku baca dulu. Ya, rekamannya saya di grup. Konversinya maksudnya Mas Agung, Mas Haris. Ah, harus beberapa uji coba, Mas. Maksudnya bisa diarahkan ke sorry, diarahkan ke diarahkan ke WA langsung atau kita pakai form. Mana yang oke aja. Itu sih, Mas. Mas, setiap transaksi di internet, istilah reseller dan dropship atau lainnya, nah yang tadi nih, maaf baru gabung, oke. Dataset SKP itu maksudnya apa? Itu pixel, Mas. Saihan. Nanti di rekaman udah ada kok di materi sebelumnya, tenang aja. Ini Mas Rahmat, Mas FW dan IG apa harus ada kontennya? Tak saranin iya. Mas kalau iklan produk digital, affiliate tujuannya kampanye lebih traffic atau ke sales? Ke sales. Sales, Mas. Format medianya lebih efektif manual atau fleksibel? Eh, kalau secara teknis bisa dicoba sih, Mas. Tapi yang mempengaruhi malah di headline dan di copywriting gambarnya menurutku. Kalau masalah settingan manual dan fleksibel nggak begitu signifikan sih pengaruhnya. Mas, jam tayang apakah berpengaruh? Langsung iklanin aja Mas Misbah. Gimana ngatur fanpage di SB untuk masuk ke akun iklan sesuai dengan kita ngiklannya? Sudah kita bahas di rekamannya, Mas. Ini persiapan akun. Mas, budget iklan pengaruh ke jangkauan enggak? Tentunya Mas Bayu, karena kita menukarkan uang atau membayar sejumlah uang ke Facebook kan biar jangkauannya semakin luas. Kayak gitu. Nah, beda kalau organik, nanti memanfaatkan algoritma ya. Nah, kayak gitu ya. Mas Bayu gitu, semoga menjawab. Ini Mas Yogi, wah ini ya. Mas Agung kalau pakai ASC ads kreatifnya yang disarankan hanya satu atau boleh banyak dan apa efeknya? Tak saranin tiga aja Mas. Nanti ketika sudah tahap testing selesai, yang jelek dimatiin. Produk digital spend iklan 20 per hari apakah bisa menghasilkan? Nah ini boleh dibantu jawab ya teman-teman. Nah ini soalnya banyak banget yang bertanya. Ini Mas Abdul Hamid. Terima kasih Mas Abdul sudah dibantu. Konversi itu ke orang klik. Oke, nah ini ya boleh dibantu tolong. Arahkan ke web ya Mas kalau pakai. Iya benar Mas Ilhami. Muhammad Iqbal. Oke Mas terima kasih. Mbak Nila harus bikin web Mas. Kalau nggak bisa bikin web gimana ya? WA ribet ya. Ya Mbak, tak saranin pakai landing page. Nah sudah ada rekamannya. Kita pakainya Scalef. Jadi itu kayak landing page builder. Kita nggak usah beli domain, hosting, langsung bikin aja. Cepet kok itu, Mbak Nila. Nggak nyampe 15 menit udah punya landing page sendiri. Mate, materi proses pengiriman barang lewat aplikasi mengantar atau order lainnya sudah ada belum, Mas? Oh, belum, Mas Nodi. Ya, insya Allah aku bahas ya nanti. Mas Agung jadi launching buat digital buat dikeroyok enggak ya? Wah, ini apa ya? Rencananya tuh aku mau apa bikin kelas apa storytelling dan copywriting rencananya. Tapi yang nggak tahu mau tak affiliate kan enggak. Aku jarang mengafiliatkan produkku ya teman-teman soalnya. Ya nanti coba tak pikirin ya. Misal membutuhkan dan teman-teman berminat ya nanti coba saya usahakan. Mas Agung video sama gambar lebih efektif mana? Nah, diuji coba dua-duanya, Mas. Nih, Mbak ada rekomendasi velvet murah buat kaum mendang mending budget tipis tapi pengen supaya bisa.
Ada, ada Mas. Terima kasih Mas Abdul sudah membantu saya jawab untuk izin bertanya Mas. Jika budgetnya 20.000, apakah iklannya berhenti atau tetap jalan Mas? Terima kasih. Nah, kalau biasanya si Facebook itu ngasih ini dulu Mas, ngasih utangan lah ibaratnya. Dia nayangin dulu, nanti di jumlah tertentu dia baru narik duit kita. Biasanya kalau pemula baru, biasanya nariknya per 35.000. Contoh, hari ini kita nyetingnya itu 20.000, ya kan? Ya hari ini akan tayang sampai besok. Besok pagi juga masih tayang. Sampai kelipatan 35.000 biasanya dia baru narik duitnya. Nah ketika nggak ada duitnya, nggak di top up atau nggak di Bank Jago, iklan akan berhenti. Itu Mas Ica. Ya, bisa mending packnya pakai sekali Mas. Apa tadi Mas banding? Oke juga. Oke terima kasih sudah jawab. Kalau iklan dihentikan masih tersaldonya sih. Nah, itu. Terima kasih ini Mas Abdul, Mas Riki, terima kasih sudah bantu karena cukup banyak pertanyaan basic. Untuk produk digital bagusnya LP ya? Ya benar LP Mas. Berapa langganan Skalev? Ada yang gratis. Mas izin keluar ada acara siap. Mas rekomendasi website murah udah tadi ya. Oke, ini di komen udah. Nah, ini silakan Mas Jeff kalau mau ini open mic silahkan. Ya. Terima kasih Mas Agung. Siap Mas, salam kenal Mas. Ya, jadi kami nggak ngikuti dari awal sih tadi memang sebenarnya, cuman di tengah-tengah kan gabung. Cuman ya penasaran ini ada ini Mas yang sekarang lagi tren juga iklan di apa? Saya kan lihat-lihat ada link ID itu Mas. Itu gimana Hmm. itu Mas sistem sistem websitenya itu Mas? Saya masih awam kali, jadi pengen belajar ke sana gitu. Gimana sistemnya tuh Mas? Kalau link edit sama aja sih Mas, kayak web-web pada umumnya. Bedanya cuma ada sistem membershipnya aja. Jadi ketika kita naruh produk kita, otomatis nanti yang beli udah masuk ke membership kita. Yang kedua, kita juga bisa affiliate produk yang ada di situ. Nah itu sih Mas. Kalau Mas Agung sendiri punya tutorial atau panduan yang ke situ Mas supaya bisa langsung dipandu gitu Mas. Kalau or- yang link ID enggak ya, Mas Jeff, karena kebanyakan produk-produk saya sendiri. Jadi saya jarang Oh, dropship atau affiliate sebenarnya. oh iya, iya. Kalau Mas sendiri apa? Bawa apa nama websitenya Mas? Ngajimeta.com bisa. Ya itulah Hmm. sama produk sendiri, produk fisik sendiri sih Mas. Gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Makasih Mas. Oke siap Mas Sukses Jeff. selalu Mas. Siap, terima Ya. kasih Mas. Teman-teman ini tak batasi oh ini ada 10 yang nanya. Ini tak batasi sampai jam 9 ya. Misal nanti tidak terjawab semua, nanti bisa japri. Insya Allah aku coba sempatkan jawab. Gitu ya. Nah yang jelas nanti dipraktekkan aja ya. Apa di materinya. Insya Allah langsung menghasilkan kok. Ini ini bukan biar penyemangat teman-teman aja. Rekor yang terakhir laporan kemarin itu jualan e-book produk digital 40 juta 3 bulan jamaah juga karena dia ini ya mohon maaf semangatnya itu karena ada hutang gitu jadi semangat kayak gitu nah nanti dipraktikkan aja insya Allah bisa ngikutin order online bagus enggak mohon dijawab Mas Rizky terima kasih oke oke siap udah dijawab ya teman-teman. Nah, Mas rekomendasi. Oh ini pakai referralnya ya. Mohon maaf.
Aku delete dulu Mas Iji. Oke, landing page tadi pakai apa namanya? Oke, udah. Pertanyaannya Scalab, silahkan. Pakai Scalab, order online atau Berdu, silahkan ya, teman-teman. Selain produk utama, strategi pemberian bonus itu bagaimana ya, Mas Agung untuk diinput di LP? Ditulis aja, Mas Haris, langsung ditulis aja. Jadi semacam janji kayak gitu sih, Mas. Silahkan. Mas mau tanya awal mula belajar DM itu mulai dari mana, Mas? Apa ikut course berbayar? eh Berbayar atau gimana? Coba ikut ini dulu aja, Mas, gratis kan? Habis itu kalau mau ikut yang berbayar silahkan. Silahkan kalau mau ikut berbayar, tapi coba ini dulu yang basicnya. Praktek-praktek, mentok ya, nanti silahkan. Pem, mas, Pemula mau privat ada Mas? Ya ada, insya Allah. Nanti bisa hubungi Mas Abdul ini juga kemarin. Ini sekarang udah mulai bikin-bikin produk Mas Abdul. Ini sukses selalu. Ini Mas Bayu ya. Lebih baik mana Mas budget iklannya digedein atau buat banyak campaign yang sama? Nah, kalau ini ya buat teman-teman yang baru mulai, testingnya pakai budget kecil dulu. Nah, nanti untuk tambah budgetnya ketika udah rutin ada lead atau closing harian. Selama ya 3 sampai 7 hari lah. Udah rutin, ada lead dan closing, nah mulai tambahin budget. Tambahin budgetnya benar, kata Mas Bayu, banyakin campaign Mas Bayu. Tuh. Di Skalef dari LP ke WA bisnis yang betul, berapa langganan di Skalef udah dijawab juga. Siap Mas Iji, e-book apa itu Mas yang dijual 40 juta 3 bulan? Itu sebenarnya ini Mas Ari. Ini salam kenal Mas Ari. Wah ini lama nggak berjumpa ini. Jadi ceritanya mungkin ada di sini orangnya ya dan nggak mau kelihatan ya. Terakhir itu kemungkinan 2 bulan yang lalu itu beliau bapak-bapak juga. Beliau itu beriklan e-book milik ustadznya. Temanya itu tentang menarik headline-nya. Tapi sini headline-nya. Buat teman-teman pekerja atau karyawan yang nggak sempat ngaji, nih ada rangkuman. Nah itu, jadi kayak semacam kajian ustadznya itu dirangkum, kemudian jadi pesan positif harian. Nah kayak gitu teman-teman. Nah kayak gitu. Itu menarik tuh. Produk digital itu apa dalam bentuk e-book aja mas? Enggak, produk digital itu banyak sih mas. Cuma istilahnya aja produk digital, tapi bisa e-book, e-course, webinar seperti ini, atau bahkan bentuk aplikasi. Gitu. Jadi cuma apa ya? Produk digital itu cuma istilah aja sih mas yang lagi booming, tapi bentuknya banyak. Di mana belajar LP skalanya Mas Agung. Nanti di rekaman ada Pak Nasir. Itu 2 pertemuan kemarin bahas LP itu. Mas mending fokus ke produk kita apa produk yang winning? Kalau bisa produk kita Mas. Kenapa? Kalau brand brand kita kan kita sepenuh hati anunya memperjuanginnya. Walaupun itu boncos kan kita tetap memperjuangin ya. Dan kita bebas naikin dan nurunin harga kayak gitu. Di Skalef dari LPW betul. Boleh intip contoh e-book tersebut Mas buat referensi. Bentar aku mintakan izin ya Mas Ari. Nanti Japri seperti biasa aja Mas Ari. Nanti aku mintakan izin, kemudian nanti semisal boleh tak share ke Mas Ari. Yang kemarin gimana Mas Ari? Kayaknya udah jalan, udah jalan lagi. Mas kalau produk berupa daily planner, budget planner kira-kira bagus nggak ya? Bisa aja sih, Mas. Karena topik tentang finansial, kemudian apa ya, keuangan, investasi itu lagi naik-naiknya, Mas. Apalagi generasi-generasi Z ini ya, itu.
Oke, siap-siap. Gitu ya, teman-teman. Mohon maaf belum bisa saya jawab semua. Nah, nanti bisa dilihat di rekamannya aja. Terima kasih atas apa partisipasinya malam hari ini ya. Izin aku rangkum malam ini kita bahas apa. Yang pertama kita bahas berkaitan bagaimana beriklan di Meta, tapi dengan metode ASC. Ini ya. Jadi ada dua metode nih. Kalau yang di sini tak jelasin yang ASC. Kalau yang di ngaji subuh, yang metode manual. Nanti bisa dicoba dua-duanya ya. Dicoba dua-duanya biar ngerasa nih perbedaan ASC dan manualnya. Gitu. Kemudian kita bahas objektif. Kemudian kita coba setting iklannya lewat ASC. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.